Dalam CNBC Indonesia dan masih bersama saya di sini Bapak Kartiko Wiryatmojo selaku Wakil Menteri BUMN 2 Republik Indonesia. Pak Tiko, kita lanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan rencana penambahan modal dari Kementerian BUMN khususnya untuk BSI ini. Seperti apa mungkin aksi-aksi korporasi yang tengah disiapkan oleh pemerintah? Jadi yang pertama memang KAR di BSI ini mungkin sekarang pas lah ya 17%. Nah kita melihat dengan pertumbuhan kredit yang demikian cepat ya, dan ini pemulihan pasca Covid kan pertumbuhan pasti meningkat double digit ya, mungkin di 15% dan mungkin bahkan lebih gitu. Nah tentunya kita mesti menyiapkan capital. Nah kita sudah memperhitungkan mungkin sekitar 5 triliun kita akan lakukan right issue baik dari pemegang saham existing, kan kita memegang BSI ini melalui Mandiri, BNI, BRI ya. Nah, memang Mandiri kemungkinan akan meningkatkan kepemilikan. Ini memang kita akan menjadikan Mandiri sebagai super majority. Tapi satu sisi juga kita, sebagaimana mungkin kita sudah sampaikan di media, bahwa pemerintah memberikan juga sekarang saham merah putih kepada BSI. Nah, jadi setelah ini sebagai anak dari Mandiri, kita juga punya Dwi Warna yang nanti menjadikan itu satu rights dari pemerintah juga untuk memberikan beberapa keputusan langsung dari Kementerian BUMN. Jadi ini BSI memang menjadi perusahaan anak BUMN yang punya saham merah putih. Nah, setelah itu nanti right issue, memang harapan kita nanti ke depan kita sedang diskusi mengenai struktur kepemilikan. Karena kita melihat bahwa BSI ini kalau masuk ke level global tadi seperti saya sampaikan untuk masuk ke Global Syariah Bank, rasanya kalau sendiri dan tidak ada partner, global partner, mungkin kecepatannya akan kurang gitu. Nah, kita juga berpikir mungkin ke depan setelah right issue ini nanti mungkin ada juga beberapa corporate action untuk mencari global partner. Jadi sebenarnya salah satu tujuan kita juga hadir di sini juga sebenarnya untuk bertemu dengan beberapa calon partner. Mungkin ada partner yang ingin masuk secara strategik gitu ya, untuk membantu juga mempercepat akses Global Syariah Bank-nya dari BSI ini. Jadi ini juga menjadi agenda, tapi tentunya belum bisa kita disclose ya, karena ini kan public company gitu ya. Tapi itu stepnya mungkin seperti itu. Jadi step 1 memang right issue dulu, di mana Mandiri akan jadi super majority dan pemerintah akan memiliki saham merah putih. Itu step 2-nya kita akan lakukan corporate action untuk mencari partner strategis. Oke, kalau untuk right issue sendiri mungkin time frame-nya sendiri kira-kira di... Mungkin sekitar triwulan 3 lah, triwulan 3 ini. Nah, jadi kita lagi lihat market dan lagi siapkan preparation dari sisi paperwork dan documentation-nya. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara terkait dengan kembali begitu ke Indonesia, kalau kita lihat dari segi market share, Indonesia sebetulnya merupakan negara dengan populasi muslim cukup besar, 80% begitu kisarannya. Tapi rupanya kalau kita lihat dari segi angka market share untuk perbankan syariah sendiri ini masih di kisaran 7%. Kira-kira apa sih Pak yang menjadi kendala? Ya. Jadi menurut saya ada 3 isu ya. Pertama memang dulu scale, karena kan tidak ada bank syariah yang skalanya besar. Nah sekarang dengan BSI di level ranking ke-7 dan dengan jaringan yang luas, gabungan dari jaringan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah ini tentunya jangkauannya lebih luas. Nah sehingga dengan platform yang ada ini tentunya skalanya dari sisi cabang, reach-nya, kemudian kapabilitas digitalnya, kecepatan untuk akuisisi customer baru maupun meningkatkan market share lebih tinggi. Jadi kita berharap memang peningkatan aset daripada BSI ini kalau bisa double digit dan bahkan mungkin 2 kali lipat dari peningkatan aset di level konvensional. Sehingga dengan seperti itu maka secara nasional harapannya dari 7% ini ya mungkin bertahap ke 10, mungkin dalam jangka menengah ke 15 atau 20 gitu. Tapi memang BBSI akan jadi katalis sekali. Nah ini tergantung dari poin keduanya adalah bagaimana kita mentarget segmennya. Nah ini yang menarik karena syariah ini ke depan bukan hanya semata-mata untuk orang yang quote unquote dengan konteks religius. Ya. Tapi kita ingin menjadi ini bank syariah yang universalis juga. Artinya apa? Memang produknya, layanannya harus unggul. Sehingga orang bisa memilih produk bank syariah Indonesia ini juga dengan pertimbangan komersial atau pertimbangan layanan. Jadi dengan kita meningkatkan jaringan yang baik, ya, kita meningkatkan culture layanan yang baik, meningkatkan digitalisasi, harapannya nasabah ini melihat produk syariah ini bukan hanya dari sisi syariahnya, tapi juga layanannya baik, kecepatannya, fitur produknya menarik, dan nyaman. Jadi ini yang penting bahwa kita menarik nasabah secara universal. Bukan semata-mata karena aspek religius saja. Jadi sehingga kita punya market targeting yang lebih lebar gitu ya. Nah yang ketiga yang menarik juga kita melihat, kan ini demografi Indonesia kan milenial kan meningkat tajam. Oleh karena itu dari awal saya dengan rekan-rekan direksi di Bank Syariah Indonesia juga ingin mendorong supaya targeting marketnya juga ke milenial. Karena dulu kan kalau Bank Syariah kesannya kan zaman old gitu ya. Nah ini kita BSI ini kita retouch up sehingga ini menjadi Bank Syariah yang modern dan milenial. Makanya kalau lihat beberapa produk kita dan iklan kita ini arahkan ke milenial sehingga kita nanti menggrab demografik yang baru juga, Gen Z ini. Nah ini harapannya dengan strategi ini nanti memang akselerasi daripada akuisisi customer baru itu targetingnya berbeda dan tentunya scale up-nya lebih
cepat, terutama dengan digital acquisition. Oke, berarti menyesuaikan dengan demografi Indonesia saat ini juga sudah lebih banyak milenial dan juga Gen Z tentunya ya Pak. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara tadi disebutkan di awal bahwa memang ini merupakan cita-cita tentunya dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan bank syariah, tentunya untuk menjadikan Indonesia sebagai syariah financial hub juga tentunya. Nah kemudian sebetulnya dukungan-dukungan dari pemerintah juga kita ketahui juga sudah banyak gitu. Tapi mungkin bisa dirinci lagi kira-kira seperti apa? Jadi saya rasa effort dari pemerintah sudah luar biasa ya. Kita kan ada masyarakat ekonomi syariah. Saya kebetulan juga sekarang ada di Ikatan Ahli Ekonomi Islam bersama dengan Bu Menteri Keuangan juga. Nah mungkin satu hal yang kita ke depan harus terus dorong ya, bahwa sebenarnya produk syariah ini kan mempunyai satu struktur yang ada dasar-dasar hukumnya. Nah ini harus kita bikin se-friendly mungkin dengan transaksi yang real. Sebagai contoh misalnya, kita ada misalnya sewa mobil atau sewa alat berat. Itu kan kalau bahasa normalnya operating lease. Tapi bahasa syariah itu ijaroh namanya gitu. Nah kadang-kadang kalau kita menawarkan dalam bentuk bahasa ijaroh, orang itu mungkin nggak paham ini sebenarnya produk apa gitu. Nah kita juga terus mendorong DSN untuk terus menggunakan terminologi yang lebih mudah dipahami masyarakat produk-produk ini, sehingga masyarakat tadi memahami sebenarnya fitur produk ini itu apa gitu. Jadi kita kan ada namanya musyarakah, mudarobah gitu ya, ada RAN, itu RAN itu gada ya, gada emas dan sebagainya. Nah ini kita harus mampu melakukan program literasi juga, literasi syariah, di mana istilah-istilah terminologi syariah ini juga kita bikin lebih friendly dan masyarakat paham fungsinya apa gitu. Makanya kita nanti ya biasa aja KPR syariah, kredit card bank syariah, sehingga masyarakat bisa mengcompare dengan produk serupa yang ada di market juga. Nah ini tentunya butuh effort dari pemerintah sebagai pembina, kemudian dari Dewan Syariah Nasional dengan komunitas bank syariah ini, asosiasi bank syariah juga untuk terus mengedukasi dan mencoba merubah tadi mindset dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk syariah ini gitu. Sehingga nantinya masyarakat tidak lagi melihat dengan kacamata semata-mata dasar hukum, tapi melihatnya benar-benar dari fitur dan fungsionalitas dan kenyamanan produknya itu. Oke, apalagi tadi disesuaikan juga dengan demografi masyarakat Indonesia, milenial tentunya. Oke. Kemarin terkait dengan perjalanan Anda ke Abu Dhabi untuk melakukan non-deal roadshow, mungkin ada yang bisa di-share Pak? Ya, jadi kita sebenarnya sebelum COVID selesai kemarin turun itu pun kita sudah mulai jalan. Jadi intinya gini, bahwa kita harus selalu melakukan reach out ya dengan customer atau investor base dari BUMN. Kita ada 3 jenis investor. Jadi investor yang memang mempunyai saham dari perusahaan publik Indonesia atau perusahaan publik BUMN. Jadi pemegang sahamnya BRI, Mandiri, BNI, Telkom itu kan mereka kan duduk di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika. Nah, itu kita selalu reach out untuk mengconvince mereka mengenai bagaimana transformasi BUMN, profesionalisasi, dan bahwa kita terus mendorong transformasi dan inovasi di seluruh BUMN kita. Sehingga mereka yakin arah daripada perusahaannya baik, ya mungkin bisa dilihat sendiri selama 6 bulan terakhir, itu saham-saham market cap besar BUMN kan tumbuhnya luar biasa ya, menggerakkan market cap bursa gitu. Ini karena memang kita terus komunikasikan terus dan meyakinkan para investor. Nah yang kedua, jenis kedua ini adalah yang mempunyai interest untuk masuk kepada transaksi spesifik. Misalnya kayak kemarin ada IPO Mitratel gitu ya. Nanti ke depan misalnya ada Telkom misalnya ada rencana mau melakukan scale up di data center. Ya. Terus ini di BRI ada mencari investor untuk Bank Raya. Nah ini kita juga cari investor yang memang bukan hanya masuk di public share, tapi juga mau menjadi investor equity yang jangka panjang. Nah ini juga beberapa yang kita tarik. Nah ini kemarin kita juga ketemu beberapa investor yang tertarik untuk masuk di dunia financial technology untuk tadi rural area dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh yang kita tarik. Dan yang jenis ketiga adalah yang memang untuk partnership jangka panjang. Nah kita kan contoh misalnya di Indonesia sekarang kita ada partnership misalnya di Mandiri dengan Mandiri Aksa, BRI dengan FWD, kemudian Telkomsel itu antara Telkom dengan Singtel. Nah kita juga ingin membuka peluang investasi daripada pemegang saham yang strategik yang memang ingin masuk ke Indonesia. Nah sebagai contoh kemarin kan kita sebagai contoh di Medan, Kuala Namu, kita kan undang investor dari India, GMR sebagai contoh. Nah ini kita ingin BUMN ini jadi katalis untuk mendorong peningkatan FDI ke Indonesia. Jadi FDI di Indonesia ini kan ada yang direct ke private sector, ada yang direct PMA, tapi juga ada yang bekerjasama dengan BUMN dan juga yang bekerjasama melalui INA, SWF kita. Nah jadi nanti dengan berbagai jenis FDI flow ini tentunya ya target FDI pemerintah ini bisa kita dorong untuk mencapai lompatan target FDI yang kita harapkan ke depan. Oke, berarti dialirkan ke BUMN di dalam negeri tentunya juga agar bisa mendongkrak kinerja dari BUMN tentunya. Dan peningkatan dari flow investasi dari Indonesia secara keseluruhan untuk meningkatkan GDP growth kita juga. Oke. Terima kasih luar biasa sekali Pak Tiko atas waktunya bersama kami CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Rifa.
Ya, dan demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Wakil Menteri BUMN 2 Republik Indonesia Bapak Kartiko Wiryatmojo. CNBC Indonesia, Beyond Business.